Patrick Kluivert akan segera datang ke Indonesia dan selanjutnya melaksanakan tugasnya sebagai pelatih tim Garuda, dengan misi tujuan utama membawa lolos tim Garuda ke Piala Dunia 2026. Apa dampak positif dari penunjukan Patrick Kluivert ini sebagai pelatih timnas Indonesia? Ikuti terus perkembangan berita bola terbaru, baik dari dalam dan luar negeri, hanya di channel Gol Berita Dalam Bola. Guys, jangan lupa like, komen dan subscribe, agar kalian Sobat Garuda tidak ketinggalan berita seputar tim Garuda dan sepak bola dunia. Patrick Kluivert akan segera datang ke Indonesia dan selanjutnya melaksanakan tugasnya sebagai pelatih tim Garuda, dengan misi tujuan utama membawa lolos tim Garuda ke Piala Dunia 2026. Apa dampak positif dari penunjukan Patrick Kluivert ini sebagai pelatih timnas Indonesia? Sampai hari ini, semua media olahraga dunia tertuju pada pemberitaan bahwa Patrick Kluivert sebagai pelatih tim nasional Indonesia. Semua mata dunia tertuju pada pemberitaan ini. Salah satunya dari postingan Fabrizio Romano. Fabrizio Romano adalah seorang jurnalis olahraga asal Italia. Ia menghususkan diri dalam berita tentang transfer sepak bola dan dikenal karena menggunakan slogan "Here we go" saat melaporkan kesepakatan yang telah selesai. Postingan dari Fabrizio Romano ini sudah mendapat like sebanyak 1.600.000 lebih like, dan sudah mendapat komentar sebanyak 138.000 lebih komentar, terutama paling banyak komentar netizen Indo dari seluruh penjuru tanah air. Dengan durasi kontrak selama 2 tahun plus 2 tahun opsi perpanjangan, Patrick Kluivert ditargetkan mampu membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Pertanyaan selanjutnya. Lalu, kenapa yang dipilih Patrick Kluivert? Dari sisi kepelatihan memang harus diakui CV yang ditampilkan oleh Patrick Kluivert kurang mentereng, kalau dibandingkan dengan kandidat lainnya. Namun yang menjadi nilai positif adalah diharapkan nama besar Patrick Kluivert sebagai pemain bola di timnas Belanda mampu menguasai locker room yang diisi rata-rata pemain diaspora dari Belanda. Patrick Kluivert semasa menjadi pemain bola atau striker timnas Belanda, tentu menjadi idola bagi para pemain diaspora yang menjadi pemain inti di tim Garuda saat ini. Nama besarnya diharapkan mampu meredam ego masing-masing pemain diaspora yang ada di dalam skuad Garuda saat ini, dan selanjutnya mampu mengontrol ruang ganti tim nasional Indonesia. Karena diprediksi ke depannya, bukan tidak mungkin tim Garuda bakal kembali kedatangan pemain-pemain naturalisasi selanjutnya, yang pasti kualitasnya akan semakin meningkat dan lebih bagus lagi. Selain itu, Patrick Kluivert bahkan akan dibantu oleh 2 asisten handalnya yang jago taktik dan ahli strategi, yaitu Alex Pastor dan Denny Lanzaat. Dengan terpilihnya Kluivert sebagai pelatih tim Garuda saat ini, bukan tidak mungkin, nama-nama beken pemain top Eropa lainnya, yang ada keturunan atau punya darah Indonesia bakal bergabung dengan tim Garuda saat ini. Dan bukan tidak mungkin kedepannya nilai pasar atau market value tim Garuda bakal melesat naik, menembus angka 1 triliun lebih. Siapa saja kandidat pemain naturalisasi selanjutnya yang kira-kira bakal bergabung dengan tim Garuda? Berikut ini adalah prediksi dari Mimin. Yang pertama, Ian Madsen. Ian Madsen adalah pemain Belanda yang berumur 23 tahun saat ini, punya darah keturunan Indonesia. Sampai saat ini Ian Madsen masih eligible jika ingin bergabung dengan tim Garuda. Ian Madsen memang sudah masuk dalam tim Oranje Belanda, namun belum pernah melakukan debutnya bersama tim Oranje Belanda. Selama perhelatan Euro 2024 kemarin, Ian Madsen masuk dalam daftar susunan pemain yang dibawa oleh pelatih Ronald Koeman, namun Ian Madsen selalu duduk manis di bangku cadangan tanpa pernah dimasukkan oleh Koeman sebagai pemain utama atau sebagai pemain pengganti. Hal ini yang menyebabkan Ian Madsen seperti di PHP oleh pelatih Ronald Koeman, masuk DSP tapi tidak pernah dipercaya tampil sebagai pemain inti tim Oranje Belanda di ajang internasional. Kegundahan hati Ian Madsen ini, bukan tidak mungkin bisa dimanfaatkan oleh PSSI untuk membujuk atau merayu Madsen agar bisa berpaling dari tim Oranye dan memperkuat tim Garuda. Bayangkan jika Ian Madsen mau bergabung ke dalam timnas Indonesia, market value tim Garuda bakal menyentuh angka 1 triliun lebih. Karena harga pasar Ian Madsen sempat menyentuh di angka 695,27 miliar, sedangkan tim Garuda saat ini market value-nya sekitar 461,48 miliar. Selain nilai market value tim Garuda yang melesat signifikan, kualitas tim Garuda bakal akan naik secara signifikan, mengingat Ian Madsen sudah lama dan punya pengalaman internasional berkiprah di sejumlah klub top di Eropa, seperti misalnya Chelsea, Borussia Dortmund dan Aston Villa. Semasa di Borussia Dortmund, Ian Madsen sebagai salah satu punggawa utama yang berhasil mengantarkan klub asal Jerman itu ke final Liga Champions, musim 2023-2024. Sayang, di final Dortmund harus mengakui ketangguhan dan keunggulan Real Madrid yang keluar sebagai juara, dengan skor akhir 2-0.
Saat ini Ian Maatsen memperkuat klub asal Liga Premier Inggris Aston Villa, yang juga berkiprah di Liga Champions, kompetisi antar klub di Eropa yang merupakan liga terbaik di dunia. Bahkan Aston Villa saat ini bertengger di peringkat kelima dengan mengemas 13 poin di klasemen sementara Liga Champions UEFA musim 2024-2025. Debutnya bersama Aston Villa di Premier League pada Agustus 2024 menandai puncak lain dalam karirnya, yang sekaligus membuktikan bahwa Maatsen adalah salah satu talenta bek kiri paling potensial di Eropa. Meski karirnya di level klub terbilang gemilang, perjalanan Maatsen di tim nasional senior Belanda penuh tantangan. Sayang, hingga kini, pelatih Ronald Koeman belum memberinya kesempatan bermain di level tertinggi bersama timnas senior Belanda. Hal ini membuka spekulasi di kalangan pecinta sepak bola Indonesia, mengingat Maatsen memiliki garis keturunan Indonesia yang memungkinkannya berpindah federasi suatu hari nanti. Menarik untuk ditunggu gebrakan dari PSSI dan peran pelatih Patrick Kluivert selanjutnya. Yang kedua, Pascal Struijk. Pascal Struijk adalah pemain Belanda yang juga punya darah keturunan Indonesia. Saat ini Pascal Struijk yang berumur 25 tahun, memperkuat klub Leeds United yang main di Liga Championship Inggris, kasta kedua Liga Inggris. Pascal Struijk yang berposisi di bek tengah juga pernah mendapat panggilan dari timnas Belanda, akan tetapi belum juga mendapatkan debutnya. Jadi, jebolan Jong Ajax Amsterdam itu masih eligible untuk membela timnas Indonesia pada level senior. Pada 2023 lalu, mantan anggota Exco PSSI, Hassani Abdul Ghani, menyebut Struijk masih berharap dipanggil Belanda. Namun, seperti pada kasus Maes Hilgers, Struijk mungkin akan berubah pikiran. Terlebih dengan sosok Patrick Kluivert sebagai pelatih tim Garuda saat ini, bisa merubah kegundahan hati Pascal Struijk untuk berpaling hati dari tim oranye ke tim Garuda. Harga pasar Pascal Struijk saat ini disinyalir menyentuh di angka 278,11 miliar. Jika seandainya Pascal Struijk mau bergabung ke timnas Indonesia, selain market value yang makin melesat naik, tembok pertahanan Garuda bakal semakin tangguh, kokoh dan sangat sulit ditembus. Coba bayangkan guys, betapa mewahnya bakal ini belakang tim Garuda ke depannya. Yang ketiga, Jairo Riedewald. Jairo Riedewald adalah pemain Belanda berumur 28 tahun juga punya keturunan Indonesia. Jairo Riedewald bermain di posisi gelandang, dan sekarang memperkuat klub Royal Antwerp di Liga Pro Belgia. Riedewald juga pernah bermain untuk Crystal Palace di Premier League Inggris. Secara level dan kualitas, tidak ada yang diragukan dari Riedewald. Dia bisa jadi tambahan penting bagi kedalaman skuad Garuda. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, bilang bahwa Kluivert sudah mulai mendekati Riedewald dan mengajaknya untuk membela timnas Indonesia. Tadi udah saya kasih clue-cluenya, kata Arya Sinulinga. Harga pasar Jairo Riedewald saat ini ditaksir menyentuh di angka 38,24 miliar. Jika seandainya jadi bergabung di tim Garuda, Jairo bakal berduet dengan Tom Haye di lini tengah timnas Indonesia. Lini tengah tim Garuda bakal lebih solid, kuat dalam bertahan dan tajam dalam membantu serangan. Yang keempat, Milien Manhoef. Milien Manhoef adalah pemain Belanda berumur 23 tahun juga punya keturunan Indonesia. Milien Manhoef bermain di posisi sebagai sayap atau winger, dan sekarang memperkuat klub Stoke City di Liga Championship Inggris. Sebelumnya, Manhoef pernah membela Vitesse dan tampil di kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie. Dalam skuad Stoke City, Manhoef berposisi sebagai penyerang dan sayap kanan. Namun, pemain setinggi 179 cm ini juga bisa ditempatkan pada posisi sayap kiri hingga bek kiri. Harga pasar Milien Manhoef saat ini ditaksir menyentuh di angka 60,84 miliar. Jika seandainya Milien Manhoef jadi bergabung dengan tim Garuda, maka lini depan Garuda yang selama ini tumpul akan berubah menjadi tajam, karena Manhoef juga bisa berposisi sebagai penyerang dan punya kualitas yang mumpuni dalam urusan mencetak gol. Yang kelima, Miliano Jonathans. Miliano Jonathans adalah pemain Belanda berumur 20 tahun juga punya keturunan Indonesia asal Depok. Miliano Jonathans merupakan pemain gelandang serang murni, dan sekarang memperkuat klub FC Utrecht di Liga Utama Belanda atau Eredivisie. Sebelumnya, Miliano Jonathans pernah membela Vitesse dan tampil di kasta kedua Liga Belanda, Eerste Divisie. Harga pasar Miliano Jonathans saat ini ditaksir menyentuh di angka 15,64 miliar. Jika seandainya Miliano Jonathans jadi bergabung dengan tim Garuda, maka lini depan tim Garuda yang selama ini tumpul akan berubah menjadi tajam, karena Miliano Jonathans juga punya kemampuan dan kualitas mumpuni layaknya striker dalam urusan mencetak gol. Yang keenam, Michel Bakker. Michel Bakker adalah pemain Belanda berumur 24 tahun juga punya keturunan Indonesia asal Maluku.
Mitchell Bakker merupakan pemain versatile yang bisa bermain di banyak posisi, diantaranya bek kiri, bek sayap kiri atau gelandang kiri. Bek 24 tahun ini sudah kenyang pengalaman di 4 negara dan membela tim-tim papan atas Eropa. Tak kurang dari Ajax Amsterdam, Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen, dan Atalanta pernah dibela Bakker. Dia bahkan berhasil meraih trofi Liga Eropa 2024 saat memperkuat Ladia, Atalanta. Dan saat ini Bakker memperkuat klub Prancis Lille, di Liga Utama Prancis atau Ligue 1. Harga pasar Mitchell Bakker saat ini, ditaksir menyentuh di angka 86,91 miliar. Namun, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku pihaknya masih kesulitan mencari dokumen darah keturunan Indonesia dari sang pemain. Untuk Bakker kita sudah cek agak sulit karena bukan sesuai dengan regulasi FIFA, yaitu ibu bapak atau kakek neneknya. Kita masih mencari suratnya tapi belum menemukan surat dia qualified sesuai aturan FIFA, ucap Thohir dalam konferensi pers PSSI, Senin, 6 Januari 2025, siang waktu Indonesia bagian Barat. Maunya sih bisa naturalisasi Bakker. Bagus tingginya 189 cm bisa main midfield juga, jelasnya. Regulasi FIFA memang ketat dalam aturan pemain naturalisasi. Pemain bisa dinaturalisasi apabila ibu ayah, atau nenek kakek kandungnya lahir di negara terkait, dalam hal ini Indonesia, serta belum pernah membela negara lamanya di level senior. Guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.